Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Pertama kali kenal yang namanya jatuh cinta, pacaran, hingga akhirnya aku tahu, oh iya biar pacar gue senang mau dandan gitu. Iya, ketika ada masalah dukun itu. Sama Ray aku benar-benar ngerasain jatuh dan untuk merangkak lagi tuh agak sulit waktu itu, cuman Tak pernah terfikir untuk menjadi seorang artis membuat Ussy Sulistyawati menikmati masa kecilnya sebagai sosok wanita yang hidup di tengah lingkungan yang maskulin. Sifatnya yang cuek dan karakternya yang tomboy seolah tak menjadi masalah saat dirinya masih berusia belasan. Merujuk pada hal itu, bagaimana Ussy mulai mengenal dunia entertainment yang saat ini menjadi tambatan karirnya? Pemirsa, berikut ceritanya. Menjalani masa kanak-kanaknya di sebuah gang kecil, Ussy Sulistyawati tak pernah terpikir untuk menjadi seorang artis di kemudian hari. Hari-harinya dijalani secara wajar, sebagaimana anak-anak yang lain. Ussy kecil adalah seorang anak yang cuek dan tidak terlalu peduli akan penampilan fisiknya. dulu aku bandel karena memang semuanya cowok kan, keluarga aku empat-empatnya cowok. Makanya kalau ngeliat kaki aku tuh penuh dengan logaman-logaman ya karena sering jatuh, misalnya lagi lari-larian dulu tuh main petak umpet, main benteng, main apa segala macam lah yang jatuh berdarah, benanah gitu-gitu yang kakinya diperban, itu sih udah bukan hal yang aneh lagi, udah biasa banget. Sampai kadang sekarang suka nyesel, kata mama, gimana sih kalau taunya gedenya mau kerja kayak gini, dulu nggak boleh main yang aneh-aneh biar mulus. Karena aku dari dulu jarang pakai rok pendek karena malu, dengkulnya banyak logaman. Aku bangga walaupun dibesarkan di tempat yang biasa-biasa aja, tapi keluarga aku juga harmonis. Aku punya ayah yang baik, punya ibu yang baik, punya adik kakak yang baik-baik. Sampai sekarang kita tetap masih ngumpul. Karakter cuek dan tomboy dari seorang Ussy perlahan berubah mengiringi pertumbuhan jiwanya yang beranjak menjadi seorang remaja. Di masa remaja itu pula, Ussy mulai mengenal yang namanya cinta. Hingga ia mulai rajin untuk memperbaiki penampilan. Dulu mama dimasukin SMA-nya, bukan SMA, dimasukin ke semi sekolah pariwisata yang banyak perempuan. Biar aku tuh lebih feminim lah. Nah di SMA itulah aku pertama kali kenal yang namanya jatuh cinta, pacaran, hingga akhirnya aku tahu, oh iya biar pacar gue senang mau dandan gitu. Meski pada akhirnya artis kelahiran 13 Juli 1980 ini harus pindah rumah ke daerah Tebet, namun itu tak membuatnya lupa akan kenangan bersama teman-teman sebayanya. Hal itu ia buktikan dengan masih kuatnya persahabatan antara Ussy dengan teman-teman kecilnya. Ya alhamdulillah sama anak, ya gimana ya, teman-teman kecilnya semua sini baik-baik aja kok. Sampai sekarang juga masih ada aja hubungan, ya telepon ya apa gitu masih. Ya kayak 17 Agustus segala macam itu ikut aktif lah anaknya gitu. Ya gimana ya? Ya bergaulnya ini bagus bergaulnya. Kedekatan antara Ussy dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialisasinya terus terjaga hingga ia mulai meniti karir menjadi seorang artis. Soal profesi ini, Ussy mengaku bahwa memang ia telat memulainya. Bukan dari usia belasan, melainkan dari usia 21 tahun, di mana ia sudah berubah menjadi wanita yang dewasa. Makanya kalau dibilang telat, aku telat masuk kerjaan kayak gini. Aku baru kerja kayak gini tuh ketika kuliah tingkat 3 kalau nggak salah. Kuliah tingkat 3 tuh udah 21-an kan, harusnya kan orang tuh memulai dari umur belasan.
sadar akan gemerlap yang ditawarkan oleh dunia selebriti, Usi kemudian menjajal sebuah tantangan untuk melakoni pekerjaan sebagai seorang artis. Tapi bukan sebagai pemain sinetron, film ataupun tarik suara seperti sekarang ini. Awal kemunculannya di televisi justru sebagai seorang bintang iklan. Menurutnya semua tawaran yang datang saat itu adalah sebuah takdir yang sudah digariskan. Lantas seperti apa Usi menjalani kehidupannya saat statusnya sebagai bintang mulai dijalani? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Terus tiba-tiba sebulan kemudian dapat lagi tawaran iklan lagi. Terus-terusan akhirnya iklan kan lebih besar honornya jauh dari sinetron gitu ya. Karir keartisan yang dijajaki oleh artis berzodiak Cancer itu memang bisa dibilang sebuah kebetulan. Di samping itu, dunia layar kaca yang mulai ia rambah pun diawali oleh penampilannya sebagai bintang iklan. Semua itu berjalan sejak dirinya mengikuti kontes Abang None yang diikuti di tahun 1999. Tahun 99 mama ikutin aku Abang None. Itu bukan karena apa, karena waktu itu kan aku ikut les bahasa Inggris. Kata mama kalau les bahasa Inggris itu kan sayang kalau nggak dibuktiin. Ya udah tuh kalau ikutan di Abang None kan pakai bahasa Inggris, dimasukin lah ke Abang None. Dapat jadi finalis aja. Mama juga kaget. Aku nggak bilang sama mama waktu itu. Tiba-tiba, "Mah, hari ini kan aku syuting." "Ah, syuting apaan?" gitu kan. "Ya aku mau syuting iklan." "Syuting iklan?" gitu. Yang bener, syuting iklan apa? Mama juga kaget. Dan dengan honor yang menurut aku saat itu tuh banyak banget. Aku sampai aku dapat uang segini loh. Tapi memang pada dasarnya keluarga aku tuh kalau masalah itu nggak pernah mau ikut campur ya. Mama cuman aduh alhamdulillah gitu. Sampai uangnya pun memang nggak tahu aku dapat berapa. Cuman honor pertama memang aku gunain buat mengganti seluruh elektronik yang ada di rumah. Tak habis pada satu merek produk. Kehadiran Usi di layar kaca sebagai bintang iklan terus berlanjut hingga yang kesekian kalinya. Tentu saja, itu membuatnya semakin dikenal dan dibanjiri oleh limpahan materi. Terus tiba-tiba sebulan kemudian dapat lagi tawaran iklan lagi. Terus-terusan akhirnya iklan kan lebih besar honornya jauh dari sinetron gitu ya. Udah, aku langsung ngerasa gila, gue kayak mendadak. Namanya yang mulai meroket mengantarkannya pada gerbang keartisan, di mana banyak hal positif maupun negatif terjadi di dalamnya. Dan seolah memang sudah siap untuk menjadi seorang artis, wanita yang memiliki wajah protagonis khas Indonesia ini mulai pandai untuk membiasakan diri. Kaget sih, mungkin kaget. Di awalnya aku kaget yang, ih gila uangnya gede ya gitu, ih banyak uang. Terus ketika makin kesini, aku mulai terbiasa kan. Terus tiba-tiba gosip, dulu begitu ya. Sekarang aku lebih melihat apakah gosip itu perlu nggak aku klarifikasi. Kalau aku rasa nggak perlu, aku nggak akan ngomong apa-apa. Biarin gosip itu hilang sendiri. Gosip cuma bisa bertahan paling lama itu 1 bulan. Setelah itu akan hilang aja gitu kan. Gosip yang paling nyebelin itu apa ya? Semua gosip nyebelin. Nggak ada yang tidak menyebalkan, semuanya menyebalkan. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Resiko menjadi seorang artis memang banyak pengorbanan yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi. Salah satunya adalah waktu yang banyak dihabiskan di lokasi. Tak mengherankan jika pada akhirnya artis yang juga aktif di bidang lain seperti menyanyi dan MC ini lebih memilih pekerjaan yang tidak banyak memakan waktu. Aku lebih agak-agak lebih senang untuk MC yang acara-acara live gitu. Atau acara sebentar. Karena kayak gini, Mbak, setiap orang itu kan punya tujuan hidup ya beda-beda. Dulu tujuan hidup aku adalah cari uang, keluarga gitu kan. Terus
Pas aku udah mulai settle, aku pengen menikah. Karena aku udah menikah. Setelah udah menikah, beda lagi kan, aku pengen punya anak, gitu kan. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh. Seorang Ussy Sulistyawati itu buat saya adalah seorang sosok perempuan yang kalau dibilang bahasanya itu ya bisa dibilang apa ya, perempuan yang kuat, perempuan yang tegar, dalam artian dari kita semua sama-sama tahu jatuh bangunnya dia dalam dalam bidang percintaan. Kita semua tahu, tapi begitu tegarnya dia sampai bisa dan akhirnya dia mendapatkan ending yang enjoy, yang enak. Dan untuk bidang karirnya juga kita juga sama-sama tahu dari awal, dari mulai dia berkarir sampai dengan sekarang, kayaknya dia multi talenta untuk seorang artis, seorang sosok Ussy Sulistyawati. Kalau aku sih sebenarnya lebih aku suka dia di bidang tarik suara, tapi karena dia multi talent dan talentanya banyak, apapun yang dia pegang tuh kayaknya perfect aja, oke aja gitu loh. Setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Kian bersinar menjadi publik figur tidak serta-merta membuat Ussy nyaman dengan kehidupannya. Pundi-pundi materi memang kian menggunung, mengiringi kesibukannya yang semakin padat. Di sisi lain ada banyak hal yang harus ia terima. Gosip, serta berkurangnya privasi, serta pola hidup yang berubah adalah beberapa dari sekian konsekuensi dari sebuah popularitas. Meski demikian, bekal yang ia dapat dari pendidikan orang tuanya membuat ia memiliki pegangan untuk menjalani hidupnya. Di tengah namanya yang semakin melambung ini, kehidupan rumah tangga pun mulai dibentangkan Ussy. Benar saja, proses itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Lantas, bagaimana awalnya Ussy menjalani kehidupan rumah tangganya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Iya, ketika ada masalah dukun itu, sama Ray aku benar-benar ngerasain jatuh dan untuk merangkak lagi tuh agak sulit waktu itu. Cuman just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Ada hal lain yang menuntut kesiapan dari seorang yang ingin menjadi artis. Selain waktu dan mental, urusan privasi juga menjadi pertimbangan. Seperti halnya Ussy, di mana kehidupan pribadinya pernah jadi bulan-bulanan media. Kala jalinan cintanya dengan seorang pria bernama Raymond Munte kandas di tengah jalan. Kala itu media memberitakan bahwa Raymond menggait Ussy lewat bantuan paranormal. iya, ketika ada masalah dukun itu, sama Ray aku benar-benar ngerasain jatuh dan untuk merangkak lagi tuh agak sulit waktu itu. Cuman dukungan keluarga sangat besar buat aku, jadi aku bisa. Dia orangnya kuat. Dia orangnya tidak selemah yang kita kira ya. Maksudnya biasanya kan perempuan tuh lemah, yang apa namanya, gimana ya, masih kelihatan lah bahwa ada masalah atau lagi ada problem. Kok dia nggak kelihatan sama sekali, dan dia tidak mau menunjukkan kalau dia lagi ada masalah. Lepas dari satu urusan yang sempat memukulnya jatuh, Ussy kembali mencoba merangkai mimpi asmaranya dengan mencoba kembali merajut kasih. Kali ini nama pesinetron Sandi Syarif yang dikaitkan erat dengannya. Meski awalnya cuma cinta lokasi, jalinan asmara mereka berlanjut hingga keduanya menjadi sepasang kekasih. Mereka punya pikiran buat ngedeketin kita, padahal waktu itu dia lagi deket sama pemain yang lain juga sebenarnya. dia lagi deket sama pemain yang lain, makanya masih ini, hah? Kok jodoh-jodohin ke aku? Dia kan sama yang ini, udah enggak, dia nggak pacaran ya udah. Kira mulai diledek-ledekin, kita sampai dipertemukan berdua kayak di sidang mau dikawinin.
Namun, romansa yang ia bangun bersama Shandy Syarif juga harus pupus karena satu dan lain hal. Nama lain kemudian mulai mengisi hatinya. Tak lain pria itu adalah seorang pengusaha asal Kalimantan bernama Yusuf Sugianto. Kali ini jalinan cinta mereka sampai pada jenjang pernikahan. Hanya saja pernikahan yang terjadi pada Agustus 2005 itu seolah ia sembunyikan dari pantauan media. Iya, ketemunya di Mekah. Habis itu kita satu kloter cuma beda bus. Cuma ketemu ketika lagi turun dari bus, terus pas lagi makan pagi, gitu, makan siang, makan malam. Di luar itu sih nggak ada ngobrol-ngobrol. Nah pas udah mau habis ya, kita pindah ke Madinah, baru mulai sering ngobrol, mulai deket. Berakhirnya pernikahan yang hanya berusia sekitar 1 tahun itu kembali membuat Usi terkapar. Hanya saja kali ini dirinya tampak lebih dewasa dan lebih tenang dalam menghadapi pahitnya kenyataan hidup. Masa aku harus ketemu nangis-nangis, pingsan jebret, enak aja, itu masa-masa lalu udah. Ya pokoknya udah ya, ini terakhir. Pokoknya aku pengen semuanya itu berjalan dengan lancar, baik, damai, nggak ada masalah, nggak ada dendam. Masa depan aku, anak, orang tua, keluargaku, itu aku yang nentuin. Dan mohon kalian juga ngejaga perasaan aku dan keluargaku di Jakarta, juga di Kalimantan. Setahu aku si artis, pastinya dia penyanyi, terus pemain sinetron juga, pembawa acara juga. Terus dia sempat married kurang lebihnya setahun, cuman setelah itu dia cerai, punya 2 anak, terus nikah lagi dia sama Andika. Sekarang kalau nggak salah baru ngelahirin ya. Kalau aku lebih suka dia nyanyi karena selain suaranya bagus, terus dia juga bisa nyiptain beberapa lagu. Cuman aku nggak tahu sih lagunya. Ku memang punya trik buat kau klik dengan diriku, bukan dengan magic, cuma Sebagian besar pemberitaan yang menyangkut sosok Usi adalah tentang kisah cintanya yang sukses hingga pernikahan maupun yang kandas di tengah jalan. Namun sejalan dengan bergulirnya waktu, apa yang menjadi harapan Usi tampaknya kini sudah tercapai satu persatu. Seperti karir yang mantap, keluarga yang bahagia, serta reputasi dan prestasi yang cukup bisa dibanggakan adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Terlepas dari rumitnya cerita yang sudah dijalani Usi, hal ini pastinya menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, yang memiliki pesonanya sendiri dan dengan lika-liku hidup yang sudah dilewatinya. Bagaimanakah Usi menilai kehidupannya saat ini? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Dibilang lega, memang inilah momen yang ditunggu-tunggu semuanya selesai. Tahun 2012 mungkin menjadi tahun keberuntungan bagi Usi. Bagaimana tidak? Jalinan kisah cintanya dengan aktor Andika Pratama menemukan indikasi positif kala keduanya melakoni sesi foto prawedding di Dubai. Iya, tentu saja momen foto prawedding itu menjadi sebuah tanda bahwa mereka akan segera meresmikan hubungan. Ini kan karena kita baru view-nya baru nyari-nyari yang sekitaran hotel, jadi kita memang yuk kita cari moodnya dulu nih, cari senangnya dulu, cari angle-angle bagus dulu. Nanti kalau udah ketemu pasti kesenangnya nanti gampang. Apalagi nanti kalau kita udah berkunjung ke tempat-tempat yang memang ikonik dari Kau terluka lagi. Dan pada bulan Februari 2012, momen bahagia pun datang. Pasangan yang awalnya sempat diragukan ini akhirnya berlabuh ke jenjang pernikahan dengan menggelar 2 resepsi pernikahan di 2 tempat yang berbeda. Dibilang lega, memang inilah momen yang ditunggu-tunggu semuanya selesai sekarang. Jadi udah nggak punya utang, udah nggak kepikiran undangan, nggak kepikiran makanan, Baju. semuanya semua rangkaian acara pernikahan
pernikahan aku sama Usi alhamdulillah lancar sampai yang malam hari ini di Malang lancar. Alhamdulillah teman-teman yang diundang, saudara-saudara jauh, alhamdulillah banyak yang ngasih kejutan dateng gitu. Semua yang kita pengenin tuh terwujud ya Bu. Kayak di sini aja aku juga pas datang, wah ini suasananya beda banget sama yang kayak kemarin kita waktu lihat masih belum jadi apa-apa. Ini sesuai suasananya gold, silver, dan romantis banget kan, banyak kembang-kembang. Dan untuk kesempatan kita naik mobil tua juga alhamdulillah terwujud. Jadi benar-benar semuanya kayak dikasih dikasih kemudahan. Dengan kehidupan keluarganya yang sekarang, Usi mendapatkan banyak anugerah yang tak ternilai. Kebersamaan sebagai sebuah keluarga yang ia bangun bersama Andika Pratama membuat kehidupannya seolah sempurna. Harapannya tetap sukses sama karirnya, keluarganya, terus dengan anak-anaknya, terus semoga langgeng dengan pernikahan yang sekarang. Ya, harapan ke depan untuk Usi Sulistiawati, mudah-mudahan apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan untuk rumah tangganya, untuk bisnisnya, mendapat berkah dari Allah dan semakin maju dan jadi orang yang selalu tegar dan kuat. Harapan ke depannya untuk mereka berdua semoga langgeng sampai kakek dan nenek. Dan ini akan menjadi yang terakhir untuk seumur hidupnya dan menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Lagu terbarunya yang sama Andika. Janganlah jangan kau sakiti hati ini sampai nanti bila aku mati. Jangan kau meragukan cintaku padamu. Kau meragukan tulusnya cintaku saat ini. Apa yang dirasa baik belum tentu selamanya baik. Sebaliknya, apa yang dirasa buruk bisa saja baik. Karena itu, nilailah sesuatu secara menyeluruh, bukan hanya sebagian. Nah, pemirsa, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dah. Aku kan selalu bersamamu, aku kan selalu menjagamu selamanya. Percayalah, separuh jiwaku bersamamu, separuh nafasku bersamamu selamanya.